Pemirsa, sejumlah warga dari beberapa desa di Kecamatan Kalibaru mendatangi gedung DPRD Banyuwangi pada Rabu 22 Juli 2020. Mereka mengadukan dugaan monopoli e-warung bantuan pangan non-tunai BPNT di wilayah Kecamatan Kalibaru. Saat mereka datang di gedung DPRD Banyuwangi, diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto dan anggota Komisi 2 DPRD Banyuwangi Suyatno. Hadir dalam kesempatan itu pula Kepala Dinas Sosial Banyuwangi Lukman Hakim, Camat Kalibaru Nurul Falah, sejumlah kepala desa di wilayah Kecamatan Kalibaru dan sejumlah pendamping program BPNT. Dalam kesempatan ini, warga mempersoalkan dugaan monopoli e-warung selaku penyalur bahan pangan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT. Dalam program BPNT, KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Bantuan ini berupa bahan pangan yang disalurkan melalui e-warung. Di wilayah Kecamatan Kalibaru dikabarkan hanya ada satu e-warung saja. Sejumlah KPM diduga mendapatkan intimidasi agar mengambil BPNT di satu e-warung tersebut. Ivan, salah satu warga yang turut hearing di salah satu ruangan DPRD Banyuwangi tersebut, menyampaikan bahwa warga sempat diintimidasi bila tidak mengambil di e-warung yang dimaksudkan, bahkan akan dicoret dari daftar penerima BPNT oleh desa. Padahal menurutnya, setelah dikonfirmasi ke kepala desa setempat, diakui oleh kepala desa yang dimaksud tidak pernah menyampaikan dan menginstruksikan kejadian itu. Telinga saya bahwa rakyat miskin ini bila mana dapat bantuan sembako pasti berasnya itu tidak layak untuk dimakan. Ini pasti sudah tidak layak untuk dimakan. Harusnya makannya ayam dikasihkan kepada masyarakat, Pak. Mohon maaf ini saya katakan demikian. Kenapa demikian? Sebelum kejadian di Kalibaru kemarin, masyarakat PKM yang dapat bantuan beras ini tidak dimakan, tapi dijual di pasar dengan harga 5.000 sampai 6.000 per kilo. Kenapa dijual? Karena tidak enak dimakan. Pak Kadis kemarin, saya yakin beliau turun dan langsung ketemu dengan masyarakat. Dengan bahasa Madura mengatakan, gimana berasnya Bu? Gurih Pak. Kalau dimakan itu ada jeli, ganjel Pak. Dimasak Pak. Dalam kesempatan ini pula, Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim yang juga hadir menyampaikan bahwa persoalan BPNT ini sebenarnya tidak perlu ke Dinas Sosial. Menurutnya, dalam pedoman sudah jelas, semuanya bisa dikoordinasikan di tingkat kecamatan karena di tingkat kecamatan ada camat, kapolsek, dan ramil, kepala desa, dan pendamping. Bapak Ibu, kepala desa, Pak Camat. Dari kejadian tersebut, Lukman juga menyayangkan dengan kejadian ini. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi aneh bila tidak bisa selesai. Dia beralasan e-warung tersebut mestinya satu desa ada satu. Satu e-warung bisa melayani 200 hingga 300 keluarga penerima manfaat. Dan satu desa boleh 2 e-warung, tinggal menyesuaikan saja. Tinggal berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa. Mengenai dugaan monopoli e-warung, Lukman mengaku sudah mendapatkan laporan sekitar 1 bulan lalu. Ia juga mengaku sudah turun ke lapangan sebanyak 3 kali. Dari hasil cek lapangan, Lukman juga mendapatkan aduan dari masyarakat terkait kualitas beras yang tidak baik. Sayangnya meski sudah turun ke lapangan, Lukman Hakim mengaku belum melakukan penelusuran hingga ke dugaan monopoli e-warung. Jika benar ada monopoli, menurutnya itu tidak boleh dilakukan. Dalam kesempatan ini pula, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edi Haryanto juga menyampaikan bahwa BPNT itu merupakan program untuk masyarakat miskin. Sebagai wakil rakyat, dirinya tidak ingin ada yang main-main dengan program bantuan untuk rakyat miskin. Dia bahkan memastikan DPRD Banyuwangi akan bertindak jika ada yang berani main-main pula. Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya sudah melakukan sidak ke wilayah Kalibaru. Dia menemukan ada dugaan permainan dalam penyaluran BPNT di wilayah itu, mulai dari adanya potongan bantuan, jenis beras bantuannya yang jelek, serta ada upaya intimidasi di dalamnya. Jadi terima kasih Bapak Kepala Dinas Sosial yang sudah menerangkan itu prosedur yang benar Pak Kepala Dinas. Ya, Kepala Dinas menyatakan bahwa e-warung boleh desa 2. Yang belum dijawab adalah apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan tadi. Ini bukan prosedurnya tetapi persoalannya Pak.
Kepala Dinas. Berarti Pak Kepala Dinas tidak tahu persoalannya kenapa sampai menuju ke gedung DPR ini. Kebetulan saya diundang ya dari mahasiswa Kalibaru dan juga ada teman bahwa di Kalibaru penyaluran BPNT dan PKH terjadi persoalan Pak Kepala Dinas. Jadi itu yang harus dicari solusinya. Di sana itu intinya bahwa warung RPK-nya itu hanya satu, bukan satu desa dua, satu kecamatan hanya satu. Inilah yang membuat timbul persoalan-persoalannya. Kenapa satu? Padahal kan bisa membuka setiap desa itu dua. Ya dipilih yang terbaik. Saya yakin kalau kita memilih itu akan lebih baik daripada satu. Nah, persoalannya itu yang seperti yang dikatakan adik mahasiswa tadi itu Pak. Dan saya ketemu sendiri, ya mohon Pak Kepala Dinas juga memberi jawaban. Ya, satu yang pertama katakan tadi bahwa ada intimidasi dari yang RPK namanya Bu Mar itu. Ini kesaksian dari teman-teman. Ini ya, intimidasi kalau tidak mengambil di warungnya akan dicoret. Saya perlu pertanyakan, Bu Mar ini siapa yang bisa mengintimidasi orang-orang yang mendapat bantuan? Saya sebagai pimpinan pada saat itu, ya Pak Camat ini teman saya, ya saya bukan karena Pak Camat, saya apalagi menyangkut orang miskin. PKH itu, BPNT itu, siapa yang dapat? Mereka adalah orang yang tidak mampu. Saya ingatkanlah kepala desa yang ada di sini, mungkin media mungkin menulis sebagai peringatan ya kepada PKH, TKSK, jangan main-main. Saya lihat di situ ada yang main-main. Ya, terhadap orang miskin, jangan ya dibuat main-main. 200.000, bahkan ada yang mengatakan ada potongan 20.000. Sudah 200.000 dipotong 20.000, kelihatannya sedikit. Tetapi yang dipotong itu yang dimati siapa? Orang yang tidak punya. Itu yang akan saya urus terus. Siapapun yang bermain di sini, saya akan mohon pimpinan nanti memberikan rekomendasi. Harus diurus supaya peringatan bagi PKH-PKH yang lainnya. Karena banyak yang SMS ke saya, bukan di Kalibaru saja Pak Kepala Dinas, tetapi di kecamatan lain. Mohon ini, ya itu harus dilanjutin. Nah, saya mendengarkan sendiri. Ya, bahkan ada Babinsa yang datang pada saat itu, tanya Babinsa. Babinsa mengikuti. Setelah saya tanya, saya waktu itu hanya diajar, tetapi ketika diajar di situ ada intimidasi dan ketakutan masyarakat kalau dicoret. Hanya 200.000 itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan. Tolong Pak Kepala Dinas, Pak Camat, ya. Kalau memang itu jangan main-main di sini, justru kita mau membantu, jangan sampai ada yang dipotong. Seperti yang dikatakan Kepala Dinas tadi, ya. Untung boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kita tidak melarang mereka untung dan sebagainya. Tetapi yang saya dengar waktu itu, ketika orang penerima bantuan itu mengungkapkan semua ada 40-an orang, bukan 1-2, kalau 1-2 direkayasa. Ini 40 orang mengatakan mereka menolak untuk mengambil di emak. Saya tidak tahu karena benci, saya tidak melihat, nggak senang sama perorangan apa enggak, tapi saya lihat satu kecamatan, satu RPK itu tidak bagus. Ini akibatnya. Ini akibatnya mereka semena-mena. ATM, saya tahu sendiri, tunjukkan saya ATM ini ada, tapi PIN-nya tidak ada. Saya cek ke BTN, Pak, PIN-nya di mana? 100% pasti PIN-nya ada di dalam, kan gitu Pak. Ternyata tidak ada, PIN-nya sudah ada yang ngambil. Siapa yang ngambil ini? Nggak diurus, nggak tahu. Itu yang terjadi Pak Kepala Dinas, bahwa PIN-nya itu nggak tahu. Ada yang mengatakan, ya kalau ngambil sendiri, ya di PIN itu kalau ada salah, PIN-nya salah, itu tidak diurus, tidak bisa diurus. Tapi kalau ketika ngambil tempat saya, itu beres, semua beres, kan gitu. Ada yang mengatakan saya dikasih berapa? 170.000, yang 30.000 katanya ditaruh di ATM-nya untuk sebagai apa gitu ya, di situ 30.000. Tapi setelah dicek
tinggal 10.000, yang 20.000 diambil, nggak ada, hilang gitu. Itu yang harus juga dipersoalkan. Saya mohon yang ada di sini ya, TKSK, PKH, sampai walaupun relawan, tapi kan sudah menyatakan mau mendampingi masyarakat yang miskin. Tolong itu perhatikan, itu ibadahnya, amalnya itu banyak kalau bisa menjalankan apa yang sudah ditugaskan gitu. Tolonglah. Jadi koordinasi, memang TKSK nggak ada apa gajinya dan sebagainya. Itu merupakan ibadah. Tolong kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepala desa, ada katakan tadi bahkan si RPK ini menggunakan kok kepala desa, tapi kepala desanya nggak tahu. Begitu hebatnya mereka menggunakan kok desa, tapi kepala desa nggak tahu, dipalsu. Kalau rekomendasi saya Pak Pimpinan, Ketua Komisi Pimpinan Komisi B, ya justru ini RPK ini harus dikeluarkan Pak. Kalau enggak berdampak hukum, saya bisa nanti bisa laporkan nanti. Suruh keluarkan, karena sudah bertindak kalau enggak benar. Tolong diselidiki itu. Cari RPK lain. Masih banyak tiap desa itu orang yang baik. Ya, untuk memenuhi kebutuhan PKH itu. Itu yang saya dengar. Masih banyak lagi sebetulnya. Pak Lokman kan mau ada tugas, tolong itu Pak. Perhatikan itu. Kalau enggak akan ramai ini. Gitu. Ya mungkin itu saja, mungkin ada tambahan dari pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya tangan kedua. Michael juga meminta Dinas Sosial untuk mengecek kondisi ini di seluruh Banyuwangi. Karena bukan tidak mungkin dugaan yang sama akan terjadi di wilayah kecamatan lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.